Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 12. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian berada dalam kesehatan yang luar biasa dan masih semangat dalam mengikuti pembelajaran biologi. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan ucapan basmalah. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian merasakan nyeri pada otot atau pegal-pegal setelah berolahraga? Tahukah kalian penyebabnya? Saat berolahraga atau melakukan aktivitas berat, suplai oksigen tidak mencukupi untuk menunjang produksi energi. Kekurangan oksigen dalam darah menyebabkan pembakaran karbohidrat menjadi energi akan menghasilkan asam laktat. Sebagai produk samping reaksi, asam laktat ini kemudian akan diserap dan menumpuk di sel otot. Makin berat aktivitas yang dilakukan, makin banyak asam laktat yang menumpuk di sel otot. Penumpukan asam laktat di sel otot inilah yang mengakibatkan otot terasa nyeri atau pegal-pegal. Jadi, asam laktat merupakan produk samping metabolisme karbohidrat tanpa menggunakan oksigen yang disebut dengan respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan salah satu proses metabolisme. Makanya, di hari ini kita akan membahas tentang apa itu metabolisme, di mana proses metabolisme tersebut berlangsung. Temukan jawabannya dengan mempelajari materi di bab ini. Berdasarkan persepsi di depan tadi, kalian telah mengetahui bahwa makhluk hidup memerlukan energi agar proses kehidupan tetap berlangsung. Energi tersebut diperoleh dari bahan makanan. Energi kimia dalam makanan akan diubah menjadi energi lain melalui proses metabolisme. Proses pembentukan energi tersebut dapat berlangsung menggunakan oksigen dan tanpa menggunakan oksigen. Dari respirasi anaerob akan dihasilkan produk samping berupa asam laktat seperti telah dijelaskan pada persepsi di depan. Respirasi aerob dan anaerob merupakan contoh proses metabolisme. Nah, pada bab ini akan mempelajari mengenai berbagai proses metabolisme dan enzim yang berperan dalam proses tersebut. Untuk itu, kita akan memulai dengan metabolisme dulu ya, anak-anak. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian metabolisme. Metabolisme berasal dari kata metabole yang artinya perubahan. Ada dua macam proses metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Metabolisme merupakan aktivitas hidup yang terjadi pada setiap sel hidup. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu proses penyusunan atau anabolisme maupun proses pembakaran atau sering kita kenal dengan katabolisme. Cairan yang mengelilingi sel disebut dengan cairan ekstrasel. Cairan ini terdiri atas yang pertama adalah gas, terutama oksigen dan karbon dioksida. Proses metabolisme melibatkan peran enzim untuk mempercepat terjadinya reaksi. Apa yang dimaksud dengan enzim dan apa fungsinya? Enzim di sini enzim mempunyai sifat-sifat. Yang pertama merupakan suatu protein, yang kedua sebagai biokatalisator, mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, bekerja spesifik. Satu enzim hanya bekerja pada satu substrat saja, bekerja bolak-balik, tidak tahan pada suhu tinggi, dan inaktif pada suhu rendah. Di
Di sini enzim mempunyai sifat-sifat. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang menganalisis cara kerja enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Enzim atau inhibitor enzim terdapat dua jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif yang memiliki struktur mirip dengan substratnya. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif yang mengubah sisi aktif enzim sehingga tidak dapat berkaitan dengan substratnya. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar yang Anda lihat, terdapat permasalahan, yaitu bagaimanakah cara kerja enzim pada skema gambar A, kaitkanlah dengan teori kerja enzim. Yang kedua, berdasarkan skema gambar B, faktor apa saja yang mempengaruhi mekanisme kerja enzim. Yang ketiga adalah bagaimanakah mekanisme kerja enzim pada skema gambar B, apakah perbedaan skema gambar B dengan skema gambar A. Mari kita bersama-sama menjawab permasalahannya tersebut. Gambar A menunjukkan cara kerja enzim berdasarkan teori lock and key teori gembok dan kunci, yang menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil berupa sisi aktif yang dapat berikatan dengan substrat. Sementara itu, substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Faktor yang mempengaruhi mekanisme kerja enzim berdasarkan gambar B adalah keberadaan zat penghambat atau inhibitor. Gambar A menunjukkan mekanisme kerja enzim berupa terikatnya zat penghambat pada sisi allosterik sehingga sisi aktif enzim berubah. Hal ini menyebabkan substrat tidak dapat berikatan dengan enzim untuk membentuk kompleks enzim substrat dan tidak membentuk produk. Gambar B menunjukkan mekanisme kerja enzim yang menjadi terhambat karena adanya zat penghambat inhibitor yang mempunyai struktur mirip dengan struktur substrat. Hal ini menyebabkan zat penghambat tersebut dapat menempel pada sisi aktif enzim sehingga tidak menghasilkan produk. Gambar A menunjukkan adanya inhibitor non-kompetitif, sedangkan gambar B menunjukkan adanya inhibitor kompetitif. Cara kerja enzim itu ada dua. Yang pertama adalah kunci dan gembok. Enzim dimisalkan sebagai gembok karena memiliki bagian kecil yang berikatan dengan substrat yang dimisalkan sebagai kunci. Yang kedua, kecocokan terinduksi. Penempelan substrat pada sisi aktif enzim akan menginduksi perubahan bentuk sisi aktif enzim menjadi bentuk substrat. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Dalam melakukan perannya sebagai biokatalisator, kerja enzim dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim sebagai berikut. Yang pertama adalah suhu atau temperatur. Setiap enzim mempunyai suhu optimum yang spesifik. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, kerja enzim akan terhambat. Enzim pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya bersifat non-aktif. Akan tetapi, pada suhu tersebut tidak rusak. Kenaikan suhu dapat meningkatkan aktivitas enzim. Namun, jika suhu melebihi batas optimum, enzim dapat mengalami denaturasi atau kerusakan. Akibatnya, enzim tidak dapat berfungsi sebagai katalis lagi. Contoh, enzim manusia memiliki suhu optimal 35 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Enzim pada bakteri yang hidup di air panas memiliki suhu optimum 70 derajat Celcius atau lebih. Yang kedua adalah perubahan pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah, sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. Contohnya, enzim ptyalin di mulut hanya dapat bekerja pada pH netral. Enzim pepsin di lambung bekerja pada pH asam, sedangkan enzim tripsin
di usus bekerja pada pH basa. Selanjutnya, konsentrasi enzim. Makin besar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah sehingga tercapai kecepatan konstan, yakni jika semua substrat sudah terikat oleh enzim. Zat-zat penghambat atau inhibitor. Ada dua macam inhibitor enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif, inhibitor yang berikatan secara kuat pada sisi aktif enzim, disebut dengan inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif ini dapat dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substrat. Inhibitor non-kompetitif, inhibitor yang terikat pada sisi allosterik enzim selain sisi aktif enzim, disebut inhibitor non-kompetitif. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan substrat. Seperti diketahui bahwa kerja enzim dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, aktivator, dan inhibitor. Nomenklatur dan klasifikasi enzim. Enzim biasanya diberi nama dengan akhiran ase pada nama substrat yang disebut dengan enzim tersebut. Enzim dibagi menjadi dua golongan, yaitu enzim hidrolase yang dapat mengubah substrat dengan adanya air dan enzim desmolase yang dapat membacakan ikatan C atau C dan N. Proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana disebut juga dengan katabolisme. Proses ini menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh makhluk hidup sehingga disebut reaksi eksergonik. Di dalam tubuh, proses pembentukan energi dapat berlangsung melalui katabolisme karbohidrat yang terdiri atas respirasi aerob dan respirasi anaerob. Tahapan respirasi sel, aglikolisis. Fosforilasi glukosa oleh ATP menghasilkan glukosa 6-fosfat dan ADP. Diikuti oleh fosforilasi kedua menghasilkan fruktosa 1,6 bifosfat. Glikolisis dimulai perubahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Oksidasi diikuti fosforilasi menghasilkan 2 molekul NADH dan 2 molekul BPG. Pelepasan fosfat dari 1,3 bifosfogliserat menjadi 2 molekul ATP dan 2 molekul 3 fosfogliserat. Pelepasan air menghasilkan 2 molekul fosfenolpiruvat. Pelepasan fosfat dari PEP yang diterima 2 molekul ADP menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul piruvat. Katabolisme karbohidrat di tahapan respirasi sel. Oksidasi piruvat. Asam piruvat hasil glikolisis akan melepaskan 1 karbon, menghasilkan asetil-CoA dan karbon dioksida. Selanjutnya kita memasuki pada siklus Krebs. Konsentrasi asetil-CoA dengan oksaloasetat C4 menghasilkan sitrat. Isomerasi mengatur kembali posisi gugus hidroksil menjadi isositrat. Oksidasi isositrat menghasilkan sepasang elektron dan 1 karbon lepas menjadi CO2 menghasilkan alfa ketoglutarat C5. Oksidasi alfa ketoglutarat melepaskan kembali CO2 sehingga menghasilkan suksinil yang bergabung menjadi koenzim A membentuk suksinil KO. Suksinil dan CoA menghasilkan fragmen yang disebut dengan suksinat. Oksidasi suksinat menjadi fumarat dan elektron diterima PAD menjadi transfer elektron. Respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses pernapasan
yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob atau fermentasi tidak memerlukan oksigen. Fermentasi menghasilkan energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob. Respirasi aerob C6H12O6 menjadi 6CO2 plus 6H2O ditambah 36 ATP. Respirasi aerob glukosa C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Fotosintesis. Tumbuhan memiliki kemampuan untuk mengubah karbon di udara menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Zat anorganik berupa H2O dan CO2 diubah oleh klorofil menjadi zat organik berupa karbohidrat dengan bantuan cahaya. 6CO2 plus 6H2O menjadi 6C6H12O6 plus 6O2. Ebbinghaus membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dengan melakukan percobaan menggunakan tanaman air hidrilla. Reaksi terang. Reaksi yang terjadi jika ada cahaya. Energi cahaya ditangkap klorofil untuk memecahkan molekul air. Proses pemecahan ini disebut dengan fotolisis. Oksigen dihasilkan dari hasil fotolisis dan 2H diterima oleh koenzim NADP menjadi NADPH. Reaksi terang terjadi di grana. Tahap fotosintesis fotosistem. Dalam tilakoid terdapat klorofil bersama protein dan molekul organik lain disusun membentuk fotosistem. Pengumpulan cahaya dalam fotosistem menyalurkan energi foton dari satu molekul pigmen ke molekul pigmen lainnya sehingga energi tersebut mencapai klorofil. Dalam membran tilakoid terdapat dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 atau P700 dengan panjang gelombang 700 nanometer dan fotosistem 2 atau P680 dengan panjang gelombang 680 nanometer. Sintesis NADPH dan ATP digerakkan oleh cahaya dengan memberikan energi kepada kedua fotosistem tersebut. Fotosistem terbagi atas dua, yaitu aliran elektron non-siklik dan aliran elektron siklik. Aliran elektron non-siklik yaitu rute fosforilisasi yang utama. Sedangkan fotosistem aliran elektron siklik terjadi pada kondisi tertentu dan merupakan hubungan yang singkat. Fotosistem aliran elektron non-siklik yaitu rute fosforilisasi yang utama, sedangkan aliran elektron siklik terjadi pada kondisi tertentu dan merupakan hubungan yang sangat singkat. Tahapan fotosintesis pada reaksi gelap. Reaksi gelap disebut juga dengan reaksi reduksi O2. Reaksi ini tidak memerlukan cahaya sehingga disebut dengan reaksi gelap. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. CO2 plus 2NADPH plus 2H plus O2 menjadi CH2O plus 2NADP plus H2O plus oksigen. Penggabungan reaksi gelap dan reaksi terang adalah sebagai berikut. H2O plus CO2 menjadi CH2O plus O2. Fiksasi CO2 dalam fotosintesis. Yang pertama adalah fiksasi ribosa difosfat plus CO2 menjadi fosfogliserat. Yang kedua reduksi fosfogliserat plus ATP menjadi 1,3 difosfogliserat plus PI.
1,3 difosfogliserat plus NADPH2 gliseradehid fosfat plus ADP. Yang terakhir generasi ribosa fosfat yaitu gliseraldehid fosfat menjadi ribosa fosfat plus ATP menjadi ribosa difosfat plus ADP. Anabolisme karbohidrat kemosintesis, asimilasi CO2 menjadi zat kimia sebagai sumber energi dan organisme yang melakukan disebut dengan organisme autotrof. Keterkaitan proses katabolisme dan anabolisme. Energi dalam proses katabolisme dan anabolisme. Energi dalam proses katabolisme dan anabolisme, jumlah energi yang dibutuhkan untuk membentuk gula sama dengan energi yang dihasilkan dari proses pembakaran 1 gram gula, kurang lebih 675 kalori. Katabolisme gula menghasilkan 38 ATP, 380 kalori, jadi kira-kira kurang lebih 55% energi dimanfaatkan untuk proses metabolisme. Sisanya berubah menjadi energi panas. Umumnya, kecepatan rata-rata fotosintesis adalah 8-12 kali kecepatan respirasi. Faktor yang mempengaruhi pada katabolisme dan anabolisme. Faktor luar yaitu cahaya, suhu, CO2, dan O2. Di dalam katabolisme, cahaya itu mempercepat, sedangkan di anabolisme, cahaya juga mempercepat. Suhu di dalam proses katabolisme mempercepat pada rentang 0% derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Di katabolisme, rentang suhu optimum 0 sampai 40 derajat Celcius menurun menjadi kurang lebih 35 derajat Celcius. CO2 di katabolisme menurunkan laju reaksi, sedangkan di anabolisme meningkatkan pada kadar optimum. Di katabolisme dalam faktor oksigen itu dapat mempercepat proses katabolisme, sedangkan anabolisme itu menghambat di proses anabolismenya sendiri. Untuk memahamkan atau menilai dari pemahaman kalian, Bapak akan melakukan kuis, yaitu yang pertama sebutkan dan jelaskan komponen-komponen dari enzim. Yang dua, bagaimana cara kerja inhibitor kompetitif pada enzim? Apakah yang membedakan tumbuhan C3, C4, dan CAM? Jelaskan perbedaannya. Jelaskan persamaan dan perbedaan pembuatan roti dan tapai. Yang terakhir, sebutkan contoh organisme kemoautotrof dan reaksi kemosintesisnya. Jawablah di kertas lembar masing-masing. Nanti difoto dan kirimkan lewat WA pribadi Bapak ya. Demikianlah pembelajaran hari ini, dan sebagai refleksi bagi kita semua adalah proses katabolisme maupun anabolisme merupakan proses yang rumit. Namun ternyata proses tersebut terjadi dengan sangat teratur. Proses katabolisme dan anabolisme yang berlangsung teratur dari awal hingga akhir untuk menunjang kehidupan. Manusia tidak mungkin terjadi begitu saja. Semua itu ada peran Tuhan yang selalu menjaga keteraturan proses-proses yang berlangsung di dalam tubuh. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Anda menyadari dan mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan dengan menerapkan pola hidup sehat untuk menjaga keberlangsungan proses metabolisme. Anda sebaiknya menerapkan pola makan yang sehat, tidur dalam waktu yang cukup, jadilah seseorang yang bahagia. Olahraga teratur dan tidak berlebihan, serta minumlah air putih minimal 8 gelas per hari. Selain itu, Anda juga dapat mewujudkan rasa syukur dengan selalu menjaga ketersediaan oksigen.
Seperti yang telah Anda ketahui bahwa oksigen sangat diperlukan dalam proses katabolisme. Anda dapat menjaga ketersediaan oksigen dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara. Dengan demikian, Anda telah berperan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang Anda telah pelajari. Akhirnya, kita sudahi dulu pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.